Kisah bermula saat Yanto disuruh Abi untuk melanjutkan kuliah. Yanto yang saat itu baru lulus sekolah menolak tawaran Abi. Yanto ingin bekerja di kampung, dia tidak minat untuk kuliah. Abi terus membujuknya agar melanjutkan kuliah. Abi berharap adiknya nantinya bisa dapat pekerjaan yang bagus. Karena terus-menerus dibujuk Abi, Yanto pun akhirnya mau. Abi akan membiayai semua kuliah Yanto dan dia tinggal di rumah Abi. Abi adalah seorang yang mempunyai jabatan tinggi di kantor. Dia berharap nanti Yanto bisa kerja bersamanya. Kehidupan Abi sekarang tergolong sukses di Jakarta. Abi mempunyai rumah dan beberapa mobil pribadi. Abi juga sudah mempunyai istri, istrinya bernama Siska. Waktu berlalu kini Yanto berangkat ke Jakarta untuk kuliah. Yanto berangkat dengan menggunakan travel dan berhenti di rumah Abi. Yanto yang baru sampai disambut oleh Abi dan Siska. Yanto sebenarnya berat hati untuk kuliah, karena Yanto berharap bisa menentukan hidupnya sendiri. Dia tak ingin bergantung pada Abi, karena Yanto tahu bagaimana watak Abi. Abi adalah sosok yang temperamen dan egois. Selain itu, Abi juga sering perhitungan dan mengolok-olok masalah. Tetapi Yanto tak punya pilihan lain. Masa pendaftaran masih seminggu lagi. Yanto masih lontang-lantung di rumah Abi. Tak ada teman yang dia kenal. Meskipun Abi memberi dia fasilitas motor, Yanto tidak mau memakai. Hubungan dengan kakak ipar pun tidak terlalu akrab. Yanto sebenarnya tidak betah, dia seperti terkurung. Dia hanya diam di kamar sesekali keluar kamar, hanya untuk makan dan bantu bersihin rumah. Abi yang tak peka akan hal itu, dia tidak memperdulikan. Setelah hari ketiga, Siska menegur Yanto yang sedang merapikan halaman. "Anto, kesini dulu," panggil Siska. "Ya, Mbak," jawab Yanto sambil jalan ke arahnya. Siska menyuruhnya duduk dan mengajaknya ngobrol. Siska menasihatinya supaya jangan sungkan di sini. Yanto mengiyakan ucapan Siska. Siska ini orangnya baik, hanya saja mukanya yang terlihat judes. Setelah kejadian itu, Yanto mulai membuka diri. Yanto mulai mau ngobrol dengan Siska. Yanto juga membantu Siska untuk masak atau berbelanja. Hubungan mereka makin dekat. Yanto seperti mempunyai teman baru. Tapi, saat ada Abi, Yanto memilih diam saja. Dia malas berurusan dengan Abi. Karena sifat Abi yang suka bercandain tapi juga gampang tersinggung. Siska menyadari itu, dia mengerti hal itu. Pada malam itu, Yanto keluar dari kamarnya karena ingin kencing. Dia tak sengaja mendengar pertengkaran Abi dan Siska. Mereka ribut soal anak. Sampai saat ini mereka belum punya anak. Sifat Abi yang temperamen sampai memukul Siska. Yanto yang sebenarnya ingin menolong tapi ia teringat nasihat ibunya. Jangan pernah ikut campur urusan orang, apalagi urusan keluarga. Teringat itu Yanto langsung mengurungkan niatnya. Tak hanya dipukul, Siska juga disuruh tidur di luar oleh Abi. Tahu Siska akan keluar kamar, Yanto bergegas pergi dari situ. Setelah setengah jam, saat Abi sudah tertidur, Yanto membuatkan air teh untuk Siska. Siska yang duduk di teras, kaget melihat Yanto menghampirinya. "Minum ini, Mbak, biar sedikit tenang hatimu," ucap Yanto sambil memberi teh hangat. Siska pun mengucapkan terima kasih kepada Yanto. Yanto menemani Siska sebentar sambil menunggu Siska minum. Yanto tak berbicara apa-apa, hanya sebatas menemani Siska. Setelah melihat Siska agak mendingan, "Aku pamit ke Siska. Mbak, aku masuk dulu." "Yang sabar ya," ucapnya sambil membawa gelas masuk. Semenjak kejadian itu, hubungan Yanto dan Siska makin dekat. Dengan Yanto, Siska bisa ketawa lepas dan saling ledek-ledekan. Siska merasa sangat nyaman ke Yanto. Bahkan Siska yang terlihat judes, kini menjadi sosok yang gemesin. Yanto senang melihat Siska seperti itu. Tapi Yanto juga takut. Dandanan Siska yang terbuka dan sering nempel ke Yanto membuat Yanto sering tegang dan deg-degan. Dari dulu Siska emang tampilannya seperti itu. Tapi, dulu Siska tak sedekat ini sama Yanto. Yanto hanya berani menatap Siska dari jauh. Itu pun jarang ketemu. Sekarang mereka sering bercanda bareng. Yanto kini telah kuliah. Meskipun sudah kuliah, Yanto lebih banyak waktu di rumah dan bersama Siska terus.
Bahkan Siska makin lengket dengan Yanto. Kemana-mana Siska selalu minta antar Yanto. Sampai suatu ketika, Siska membeli sebuah DVD film horor. Siska yang penakut malah membelinya. Siska meminta Yanto untuk menemani menonton. Awalnya Yanto menolak, tapi Siska terus memaksa. Siska bilang dia pengen banget nonton film itu tapi dia takut. Kalau ajak Abi, Abinya marah-marah. Mendengar rengekan iparnya itu, Yanto akhirnya mau. Mereka menonton di ruang keluarga. Siska yang penakut justru malah sok-sokan mematikan semua lampu. Melihat itu, Yanto meledek Siska. Akhirnya mereka nonton bareng film horor Indonesia yang mang dasarnya selalu diawali adegan hot. Memancing jiwa laki-laki Yanto, Yanto berusaha menahannya. Yanto merasa berat menahan itu, adegan film begitu. Ditambah pakaian Siska yang minim dan selalu mepet-mepet, membuat Yanto berat menahannya. Yanto mulai tak fokus, dia berusaha menahan perasaannya yang campur aduk. Mulailah masuk adegan horornya. Siska yang penakut selalu membuang mukanya ke Yanto. Dia menutup mata dan ngumpetin wajahnya ke dada Yanto. Jantung Yanto makin deg-degan diperlakukan seperti itu. Lama-kelamaan Siska menyadari itu, tapi dia hanya tersenyum tipis dan makin sengaja menggoda Yanto. Yanto makin gak karuan, dia pamit ke kamar, tapi Siska menahannya. Yanto pun tak bisa menolak permintaan iparnya itu. Dia tetap di situ dan Siska pun makin menggodanya. Siska pun bilang, "Aku ada hadiah buat kamu, jangan pergi dulu," ucap Siska. "Hadiah apa, Mbak?" tanya Yanto. "Rahasia dong, spesial hadiahnya," ucap Siska sambil ketawa. Film pun hampir selesai. Siska mulai membuka percakapan dengan Yanto. Dia menanyakan apa Yanto sudah punya pacar. Yanto pun menjawab belum, dulu pernah tapi sudah lama gak ada. Siska pun mendekat diri. "Kamu udah pernah belum begituan?" ucap Siska menanyakan dengan lembut. Yanto pun seketika merah mukanya. "Belum, Mbak," jawabnya dengan malu. "Kenapa?" tanya Siska. "Gak berani, Mbak. Takut dong." "Gimana?" jawabnya. "Kalau cewek mau didungin gimana?" tanya Siska lagi. Yanto pun bingung mau jawab, malu sama Siska. Siska mengambil tangan Yanto dan mengarahkan untuk memetik mangga. Yanto kaget, seketika langsung menarik tangannya. Perasaan dia campur aduk. Dari tadi dia berusaha menahan, tapi kok jadi begini? Dia makin gak karuan. Yakin gak mau goda Siska. Yanto pun hanya tertunduk menahan dirinya. Dia sudah gak karuan. Siska pun mendekat dan kembali mengarahkan Yanto. Yanto yang sudah tak bisa mengontrol diri, akhirnya tancap gas. Bukan adegan film horor lagi, tapi film gulat. Meskipun Yanto baru pertama melaksanakannya, tapi dia seperti sudah pro. Bahkan sekelas Siska kewalahan menahan gempuran Yanto, justru Yanto yang mendominasi permainan. Siska merasa berbeda, dia berasa sangat nyaman. Beda dengan Abi yang kasar. Yanto ini lembut, tak cukup hanya di depan TV. Acara lanjut di sofa dan kamar mandi. Adegan demi adegan mereka perankan, dari berbagai gaya mereka keluarkan. Sampai di saat berhenti, keduanya kelelahan. Yanto memenangkan pertandingan ini, Siska tersenyum manis, mengakui kehebatan Yanto. Meskipun ada rasa bersalah, Yanto berusaha menganggapnya tak ada apapun. Siska mengucapkan terima kasih ke Yanto. Dia juga bilang, "Aku bilang nanti lanjut lagi pertarungannya." Semenjak kejadian itu, mereka makin tambah sering. Abi yang selalu pulang malam, sibuk dengan kerjaan, membuat mereka makin senang. Bulan demi bulan itu terjadi. Siska dapat kabar bahagia. Ternyata dia Dung juga. Mendengar hal itu, Abi sangat bahagia. Apa yang dia mau, akhirnya terwujud. Yanto hanya terdiam melihat itu semua, tapi dia ikut bahagia. Selesai.